Polemik status nonaktif anggota DPR kembali mencuat. Wakil rakyat yang sudah nonaktif justru tetap menerima gaji dan fasilitas. Beda pandangan soal kebijakan ini jadi tanda tanya publik. Apakah kebijakan tersebut bagian dari aturan? Terhitung sejak Senin 1 September 2025, DPP Partai Nasdem menonaktifkan Saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar terhitung sejak Senin 1 September 2025. 5 anggota DPR telah dinonaktifkan sejak 1 September 2025. Meski begitu, status nonaktif bagi para wakil rakyat yang terhormat ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Pasalnya, meski tidak lagi aktif menjalankan tugas kedewanan, anggota DPR nonaktif tetap berhak atas gaji dan fasilitas penunjang. Hal ini pun kembali menimbulkan kritik publik karena dianggap tidak adil di tengah kondisi rakyat yang sedang sulit. Walaupun udah dinonaktifkan tapi masih mendapatkan gaji, itu rasanya kayak kerja nggak ngapa-ngapain tapi tetap dapat gaji gitu. Sudah seharusnya sih kalau menurut saya sih benar-benar dicopot, diganti oleh kader yang memang mumpuni gitu. Dan memang ya, bahasa nonaktif itu bahasa bersayap ya. Intinya biasa partai kan bahasa-bahasa kayak gitu itu sudah bahasa politik dah ya. Tak jelas gitu loh. Kalau berhenti ya berhenti gitu, nggak ada kata-kata merah hitam itu nggak ada gitu lah. Ya itu pasti terima gaji ya, memang sudah patut diduga ya seperti gitulah gitu trik-triknya. Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengamini jika anggota DPR nonaktif masih mendapatkan gaji dan fasilitas layaknya anggota Dewan aktif. Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan jika desakan penghapusan tunjangan bagi anggota DPR harus disepakati oleh setiap fraksi dan didasarkan pada arahan dan petunjuk pimpinan DPR. Nah, ini bukan soal semata-mata yang pertama, bukan soal rasionalitas pembacaan kita terhadap anggaran dan permufakatan kesepakatan di antara fraksi-fraksi di DPR. Namun ada landasan setiap pengambilan keputusan, etik, empati, simpati yang harus ditumbuhkan oleh kita semua untuk mengawal rasionalitas tadi. Oleh karenanya, agar tata kelolanya sempurna, kita kembalikan dan secepatnya BURT melakukan itu atas arahan dan petunjuk pimpinan DPR. Di tengah silang pendapat ini, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menegaskan jika istilah nonaktif anggota DPR hanya respon politis demi meredam suasana agar kondusif karena diksi nonaktif tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Karena istilah menonaktifkan pada dasarnya tidak terdapat di dalam ketentuan undang-undang. Yang ada adalah istilah diberhentikan ya, atau mengundurkan diri atau meninggal dunia yang kemudian akan berujung kepada pergantian antar waktu atau PAW anggota dewan. Nah, istilah menonaktifkan itu sendiri pada dasarnya cukup rancu ya, karena apakah dengan itu berarti bisa diaktifkan kembali. Nah, hemat saya respon menonaktifkan adalah respon politis yang baik saja ya, karena untuk meredam suasana sehingga kemudian dilakukan pilihan-pilihan tersebut. Tapi kalau bicara hukum, apakah itu menimbulkan kepastian dan berpotensi ada proses pergantian antar waktu, saya pikir belum. Status nonaktif anggota DPR akhirnya menimbulkan kebingungan. Politisi menyebut jika ini bagian dari proses politik, sementara masyarakat melihatnya sebagai pemborosan anggaran negara. Kini muncul tanda tanya, apakah sistem yang ada masih relevan dengan rasa keadilan masyarakat hari ini? Tim TV One mengabarkan.